Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, hari ini kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan karena kebaikannya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari masing-masing pribadi kita, di rumah kita masing-masing, kita mengangkat doa kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Berterima kasih untuk pemeliharaan yang begitu nyata. Hingga saat ini kita masih dijaga dan dilindungi. Kita masih dipelihara melewati bencana pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita angkat pujian yang berkata, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, sebagaimana Tuhan ya Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan intinya kami menaikkan pujian, ungkapan syukur kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sebagai manusia Bapa, tak lepas dari setiap salah dan dosa yang sering bahkan selalu kami lakukan Tuhan. Kami menyakiti hati-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Tapi sebelumnya layakkanlah kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk disebut sebagai anak-anak terang-Mu Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan.
kita, mau menghapus setiap salah dan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita, bahkan melalui perkataan kita. Kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau mengampuni masing-masing pribadi kita, melayakkan kita untuk duduk bersama beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semuanya hanya karena salib-Mu Bapa. Hanya karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Hanya karena salib-Mu Tuhan kami menang. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu Bapa. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Inilah setiap ungkapan syukur, pengakuan dosa kami Bapa di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Amin. Oke, saat ini saya mengundang semua jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Pilihanku dengan penuh sukacita. Yang di rumah mari sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Katakan, Kau Tuhan
firman Tuhan. Sementara hambanya dalam persiapan, mari bersama-sama kita akan pujian yang berkata, Ku rindu sabdamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berada di rumah dan dimanapun saat ini berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan boleh memakai sarana online ini sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah-Mu kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga pada saat ini bersama-sama dengan umat-Mu akan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu untuk menguatkan kami semua. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menaruh hikmat pengertian yang berasal daripada Engkau, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan berbicara buat kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan pengentaran kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengambil firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, perumpamaan tentang hakim yang lalim. Saya ulangi, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita lihat, teks yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Yesus menegaskan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menginginkan para pengikutnya berdoa terus-menerus supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Kalau kita melihat perumpamaan janda yang sangat ulet ini, kita perlu belajar. Di dalam berdoa kita perlu memiliki ketekunan. Kalau kita melihat dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Ini hal yang sangat penting. Dalam kita menghadapi zaman ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih jemaat KGBI yang ada di rumah. Pada bulan lalu, bulan April, kita mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa selama 10 hari. Di bulan Mei ini juga kita mengambil waktu 3 hari untuk berdoa dan berpuasa, mengharapkan campur tangan Tuhan, mengharapkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita tahu pada saat-saat ini, mengapa kita perlu berdoa, ibu, bapak, dan saudara-saudaraku. Karena doa itu merupakan perintah Allah bagi kita semua. Ketika kita berdoa dan berpuasa pada 2 bulan ini, kita melihat ada titik-titik terang. Ada pertolongan Tuhan yang datang untuk memulihkan keadaan dunia ini, memulihkan keadaan pribadi, memulihkan keadaan keluarga, memulihkan keadaan bangsa kita ini melalui doa. Kita tahu kesulitan pada saat ini yang dihadapi oleh banyak orang, penyakit, kematian, ekonomi, bahkan begitu banyak orang saat ini sulit untuk makan. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa penting kita berdoa, karena Allah memerintah umatnya untuk berdoa. Doa itu betapa penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Doa itu gambarannya seperti nafas hidup, seperti urat nadi. Doa itu bisa digambarkan seperti generator, bisa menghidupkan lampu. Kekuatan doa itu betapa dahsyat. Itu bertekunlah di dalam doa. Dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertekunlah di dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Masa ini membutuhkan setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan mengucap syukur dengan situasi keadaan yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Mari kita melihat teladan dari 2 tokoh di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat tokoh sepanjang abad Yesus Kristus, dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35,
firman Tuhan di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Betapa hebat. Saya mengajak ibu bapak pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan kehidupan doa. Kalau kita melihat Yesus Kristus yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi umat yang percaya, waktunya 99 sekian persen untuk berdoa dan berpuasa juga di hadapan Allah, sehingga dalam pelayanannya Tuhan membuat berhasil. Bahkan kalau kita melihat juga Raja Daud, betapa hebat. Ini teladan bagi kita semua. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, Daud katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini raja, Bapak Ibu saudara-saudaraku, raja pagi hari dia menunggu Tuhan berbicara. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, nabi-nabi ini menunggu Tuhan berbicara. Kalau dalam perjanjian baru pada saat ini, ibu bapak, kita tidak sulit lagi mendengar suara Tuhan. Langsung Tuhan berbicara melalui Alkitab ini. Raja, mereka bangun pagi-pagi, menunggu Tuhan berbicara. Bagaimana dengan kita, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus? Apakah kita memiliki kehidupan doa yang baik setiap hari? Apakah kita punya komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari melalui doa kita? Bapak Ibu, mengapa kita berdoa? Karena Allah ingin supaya kita bersekutu dengan Dia. Sekali lagi, kerinduan Allah menginginkan umat ciptaannya supaya bisa bersekutu dengan Dia. Betapa hebat, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub pasal 14 ayat yang ke-15, di sana firman Tuhan dikatakan, maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Allah rindu kita ini sebagai buatan tangannya, sebagai ciptaannya. Dia rindu selalu bersekutu dengan kita. Kalau kita tidak ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan, itu sangat mengerikan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam doa kita, kita perlu melawan dosa. Kita perlu memberikan hidup ini supaya benar-benar dikuasai oleh Yesus Kristus. Kita perlu menawan dosa itu, karena kita tahu bahwa ketika Bapak Ibu berdoa, ada dosa dalam kehidupan saudara dan saya, pasti doa kita tidak didengar. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 66 ayat 18, kalau ada niat jahat dalam hatimu, tentu Tuhan tidak mendengar doamu. Sangat mengerikan. Karena itu Bapak Ibu, ada banyak orang berdoa tidak didengar doanya, karena begitu banyak dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dipulihkan kehidupannya, maka keadaan pribadi, keadaan keluarga, keadaan bangsa ini akan Tuhan pulihkan. Mari kita melihat kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan ayat 2, saya akan membacakannya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ingat baik-baik firman Tuhan. Membuat tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa yang kita naikkan adalah dosa kita. Mari Bapak Ibu,
Kalau selama ini kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kesenangan dunia ini, mari kita segera untuk memulihkannya. Mari kita segera untuk meminta, Tuhan ampuni dosa saya. Firman Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Betapa hebat janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Pada hari-hari terakhir Bapak Ibu saat ini, si jahat meningkatkan serangannya terhadap doa orang yang beriman. Begitu banyak orang yang jatuh pada saat ini. Keadaan dunia ini membuat banyak orang tidak lagi kuat menghadapi. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, firman Tuhan di sana dikatakan, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Oleh karena pengaruh iblis dan berbagai kenikmatan dunia, kehidupan doa yang bertekun dari banyak orang akan semakin berkurang. Sangat mengerikan. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat, pada saat mendengarkan firman ini, mari kita jangan terbuai dengan dunia ini yang membuat kita jatuh dalam berbagai pencobaan yang sangat mengerikan. Yesus Kristus memberi perumpamaan tentang benih. Dalam Matius pasal 13 ayat 22, benih yang ditabur di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Betapa menyedihkan. Zaman ini Bapak Ibu, banyak orang mulai lemah iman karena melihat masalah. Kalau kita melihat masalah dalam hidup ini, maka iman kita semakin kecil. Tetapi ketika kita memandang Allah melalui firman-Nya, maka iman kita semakin besar dan kita bisa mampu mengatasi setiap persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu, 4 hari lalu kami anak-anak di rumah sempat berkunjung ke rumah singgah rumah kanker. Di sana ada 25 orang yang menderita berbagai macam penderitaan. Ketika saya bercakap-cakap dengan mereka, bertanya sakit di mana penderitaan ibu bapak di sini, ada yang mengatakan besok persiapan dalam minggu ini mau operasi. Tetapi tiba-tiba bapak ini stres, naik ke atas genteng, bahkan berbicara berbicara sendiri, dan ini sangat menyedihkan. Inilah tekanan dunia. Banyak orang saat ini hidup dalam tekanan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita yang sudah tahu tentang kebenaran, jangan kita hanya menjadi milik kita sendiri kebenaran itu. Kita harus bisa membagikan kepada orang lain, memberitahu kepada orang lain bahwa melalui doa, dengan kita panjatkan tentu alamatnya yang jelas. Kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ ada jawaban yang Tuhan berikan bagi kita. Ada banyak saat ini orang-orang yang sedang menderita, makan pun sangat sulit. Mari kita tetap memiliki kasih, kita tetap berbagi kepada banyak orang. Itu wujud dari orang yang beriman. Kita tahu ketika kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pasti selalu ada jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena kita tahu bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan, karena kuasa Allah itu bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu, Yesus
berkata, di sebuah kota ada hakim. Hakim ini hakim yang tidak takut akan Tuhan. Hakim ini hakim yang lalim. Hakim yang tidak menghormati orang lain. Bahkan di kota itu juga ada seorang janda. Janda ini dia datang kepada hakim dan dia minta, belalah aku terhadap lawanku. Tapi hakim ini menolak, ibu bapak, saudara-saudaraku. Tetapi dia berpikir dalam hatinya, biarlah aku membenarkan perkara janda ini, supaya janda ini tidak menyusahkan aku. Akhirnya hakim yang tidak takut akan Tuhan ini, hakim yang tidak menghargai orang ini, hakim yang lalim ini, dia bisa menolong janda ini. Kita melihat bagian selanjutnya firman Tuhan. Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Ini merupakan gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hakim yang lalim dan yang tidak takut akan Tuhan ini bisa menolong janda ini, membebaskan janda ini dari perkaranya. Nah, ini merupakan gambaran bagi kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Mari kita melihat ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Betapa hebat, saudara-saudara. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini, Bapak Ibu, orang-orang pilihan Allah yang sejati, yaitu mereka yang bertekun di dalam iman dan kesucian, tidak akan berhenti berseru kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dari sekian miliar manusia di dunia ini. Orang-orang pilihan Allah, mereka berseru kepada Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ia segera membenarkan mereka ketika Yesus kembali kepada mereka, yang berseru kepadanya siang dan malam. Ia akan mengakhiri kesusahan dan penderitaan yang mereka terima dari dunia ini. Dan ia akan membawa untuk tinggal bersama dengan dia di tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dispesialkan tempatnya, yaitu di rumah Bapa bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saat kedatangan Tuhan, orang-orang yang setia di gerejanya akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Jadi orang-orang yang sungguh setia di dalam Tuhan, nanti ketika waktu Tuhan datang itu, dia menjemput di atas awan-awan. Mari kita mempersiapkan diri kita pada saat ini, Bapak Ibu. Kemudian Allah menjalankan keadilan dan murkanya atas orang-orang fasik. Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kita tidak tahu jam berapa Tuhan datang. Kita tidak tahu bulan apa Tuhan datang. Karena itu mari kita bersiap. Mari kita menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat ini.
Seperti apa yang difirmankan pada pagi hari ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita meningkatkan kekudusan hidup. Mari kita hidup tanpa cacat dan celah di hadapan dunia ini, supaya kita bisa layak. Sebagai pertanyaan Bapak Ibu bagi kita semua pada pagi ini, bagi setiap orang yang percaya, apakah yang kita katakan? Apakah yang kita mau persiapkan? Firman Tuhan mengingatkan kita. Kita terus bertekun di dalam iman. Kita terus tekun di dalam mengikuti perintah-perintah Allah. Maka kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kita tahu bersama bahwa tanda-tanda zaman ini begitu jelas. Mari kita terus memelihara kekudusan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan rencana kebenarannya tercapai, yaitu kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apakah yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah kita sibuk dalam hidup ini sampai kita tidak ada persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan dan kerajaan yang kekal yang dipersiapkan untuk kita semua? Sebagai aplikasi firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua, mari kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita meningkatkan kehidupan doa kita. Kita meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Melalui doa firman Tuhan, maka iman kita bisa bertumbuh. Kita tahu bahwa iman itu bertumbuh melalui kita mendengar firman Allah. Selama kita tidak ada waktu untuk mendengar firman Tuhan, iman kita tetap menjadi kerdil. Bapak, Ibu, kita bersyukur Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Itu imannya kita. Mari kita terus bersama-sama bergandengan tangan untuk memelihara kekudusan dalam hidup, sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita semua, menguatkan iman kita di dalam kita menghadapi hari-hari yang kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Tetapi kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus menolong kami. Kami diperingatkan supaya kami tidak jemu-jemu berdoa. Kami diberikan gambaran hakim yang tidak takut akan Tuhan. Hakim yang lalim bisa membebaskan perkara janda ini. Ini gambaran bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang selalu Tuhan menyertai, memberkati kami, melindungi kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu memberikan kami jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan di dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan berkati iman mereka. Tuhan berkati supaya mereka semakin berpaut kepada Engkau, mengharapkan pertolongan-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Pulihkan keadaan rohani mereka. Biarlah mereka terus setia Tuhan membaca firman-Mu, setia berdoa, bahkan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga terus berdoa buat pemulihan dunia ini.
pemulihan bangsa kami, pemulihan pribadi rumah tangga. Tuhan tolong, karena keadaan saat ini sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan lawatan Tuhan. Biarlah semua umat-Mu boleh berbalik, meninggalkan hal-hal yang jahat, dan mereka boleh mau datang kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak untuk pelajaran yang sangat berharga bagi kami lewat virus corona yang melanda dunia, sehingga kami menyadari bahwa ada Tuhan di dalam dunia ini dan kami harus kembali kepada Engkau. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para penderita yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah. Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Berikan mereka damai sukacita untuk mengharapkan jawaban doa daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati para dokter, perawat, pegawai rumah sakit. Oh Tuhan, mereka memberi hidup untuk melayani para pasien. Tuhan, berikan mereka kekuatan, pengharapan, dan bentengi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga berdoa agar Tuhan terus memberkati dan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, pergumulan jemaat, pergumulan pribadi, pergumulan bangsa kami, pergumulan semua orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Tuhan, campur tangan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup dan jawaban atas setiap persoalan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Bapa pulihkan. Mencari wajah-Mu,
Kami mengimani ada pemulihan yang hebat terjadi di negeri kami. Ada pemulihan terjadi dalam setiap pribadi rumah tangga kami. Karena kami tahu kuasa Allah bekerja secara ajaib. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan memasuki minggu yang baru. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih banyak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk informasi, ibadah kita pada minggu depan, Minggu 24 Mei 2020, ibadah akan dilaksanakan satu kali, yaitu pada jam 9 pagi. Dan sangat diharapkan untuk semua jemaat dapat bergabung dalam channel YouTube kami. Saya juga mengingatkan untuk jemaat, jangan lupa untuk setiap khotbahnya di like, di komentar-komentar yang positif, di subscribe, dan jangan lupa ditekan notifikasi loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga videonya di-share ya, agar supaya semakin banyak orang diberkati melalui channel YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.